Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Oleh karena itu memancing 12 Raja Hantu untuk mendekat, dan begitu mereka bersentuhan dengan menara keabadian, itu melepaskan kekuatan paling dasar, kekuatan murni dari alat supra ilahi. The Spectre Kings memang kuat, tetapi dibandingkan dengan pukulan kekuatan penuh dari alat supra ilahi, bagaimana mereka bisa membandingkan? Itu secara langsung mengakibatkan mereka hancur. Begitu kedua belas hantu itu hancur berkeping-keping, Saminaga berteriak putus asa. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa pagoda emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan mengalami cedera, tetapi bahkan mungkin dikonsumsi karena kekuatan kematian besar yang dia miliki. Di tengah teriakan panik, Saminaga menyemburkan seteguk darah, dan segera, pilar Dewa Kematian Dewa Iblis yang jauh meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Energi abu-abu yang menakutkan di langit berubah menjadi bentuk iblis raksasa, seram, yang dengan panik bergegas menuju menara keabadian dan sepenuhnya menyerap sisa domain kematian yang ditarik dengan paksa. Vien jahat ini adalah akar dari kekuatan Saminaga, serta akar dari seluruh kekuatan Vien Clan, tidak terbatas pada atribut kematian. Pada saat itu, Saminaga mengeluarkan jeritan yang sangat aneh, dan di kam iblis yang terletak di bawah, segudang suara mendesis bisa terdengar. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat dari sana menuju arah Saminaga. Termasuk Valevor, dewa iblis lainnya yang terbentuk di belakangnya, masing-masing mentransmisikan kekuatan pilar dewa iblisnya sendiri. Pilar dewa iblis memancarkan cahaya yang berbeda, masing-masing berasal dari inkarnasi asli klan mereka sendiri. 7 bayangan besar menyebarkan kecemerlangan mereka di langit, dan serangan terbesarnya meletus untuk membombardir menara keabadian. Serangan bersama 7 dewa iblis besar menciptakan pemandangan yang spektakuler, dari jenis yang tidak terlihat selama beberapa tahun. Bahkan sebagai pemegang tahta ketertiban dan hukum surgawi, Ksatria Surgawi Long Tianying dibuat jatuh dari langit karena keterkejutannya. Saminaga sudah bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Suara melengkingnya sebelumnya mendapat dukungan dari seluruh kekuatan klan Vien, yang berasal dari sihir garis keturunan Vien Bloodling miliknya. Melalui mantra ini, dia bisa langsung mentransfer sebagian dari kekuatan masing-masing klannya untuk meluncurkan pukulan pamungkasnya. Di kam iblis Dragon Resisting Mountain Pass ini bisa dikatakan sebagai akar dari pasukan klan Vien. Dorongan yang mereka berikan kepada Saminaga sama besarnya dengan yang bisa dibayangkan. Menambah amplifikasi dari pilar Dewa Iblis, itu memungkinkan Saminaga menggunakan serangan terkuatnya yang pernah diluncurkan. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan cara apapun. Jika Domain of Death benar-benar ditelan, kedua belas Spectre Kings akan sepenuhnya diserap oleh Tower of Eternity. Kemudian, budidaya Saminaga akan berkurang setengahnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang luka internal yang disebabkan, dia tidak akan pernah bisa mempertahankan kursi Dewa Iblis keempat karena itu. Jadi, dia lebih suka menggunakan sihir garis keturunannya untuk mentransfer kekuatan dari klannya, dan sangat melemahkan mereka, untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Serangan bersatu dari 7 Dewa Iblis besar benar-benar menakutkan. Ini sudah jauh melampaui kekuatan mantra terlarang. Panas pijar yang mengelilingi menara keabadian berputar dengan panik, tetapi tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun terhadap tindakan 7 dewa iblis yang bergabung dengan kekuatan mereka. Itu terus menelan semua kekuatan kematian yang bisa ditelannya, termasuk sisa-sisa dari 12 Raja Hantu. Dengan cepat, kecemerlangan dengan kekuatan 7 mantra terlarang datang untuk membombardir menara keabadian. Menonton dari jauh, Long Tianying bahkan kehilangan kemampuannya untuk bernapas. Yang sangat mengejutkan, dia melihat bahwa Long Haoshen berada tepat di dalam pagoda emas itu. Dan pagoda itu sendiri tidak tampak material sama sekali, hanya terbentuk dari energi. Tapi dia hanya satu orang. Bahkan jika kekuatan seorang Divine Knight bahkan lebih besar, dia tidak mungkin bisa menahan serangan gabungan yang diluncurkan oleh 7 dewa iblis besar termasuk Saminaga dan Valevor. Tekanan yang mengerikan dan fluktuasi energi spiritual membuatnya bahkan tidak dapat mendekati area tersebut. Tapi Long Tianying segera menjatuhkan rahangnya.
Tepat ketika 7 kecemerlangan akan membombardir menara keabadian, cahaya berwarna pijar tiba-tiba menghilang dengan kecepatan cahaya dan tanpa menderita pengaruh kekuatan 7 dewa iblis besar sedikitpun. Di tengah cahaya putih yang menghilang, pagoda itu dan Long Hao Shen keduanya benar-benar menghilang. Kekuatan-kekuatan penuh gabungan dari 7 dewa iblis diarahkan ke udara, dipandu ke ketinggian yang tinggi. Kekuatan gabungan mereka tentu saja menakutkan, itu mengandung kekuatan asli penuh dari pilar dewa iblis. Seluruh langit hampir seketika menjadi 7 warna, dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semua awan di area 1000 mil telah menghilang dalam sekejap. Hanya kilatan 7 warna yang berkilauan tanpa henti. 7 dewa iblis mengerang pada saat yang sama, terutama Saminaga yang menyemburkan seteguk darah abu-abu lagi, wajahnya tampak sepucat kertas. Tapi kali ini, dia tidak berani beristirahat, dan menggerakkan kedua tangannya dengan sangat panik, menyerap pecahan Domain of Death dan pecahan sisa dari 12 Spectra Kings. Kali ini, Saminaga bahkan tidak memiliki air mata yang tersisa untuk ditumpahkan. Lebih dari 40% domain kematiannya telah ditelan dalam waktu yang sangat singkat ini, dan 12 Raja Hantu tidak hanya berkeping-keping, tetapi jiwa 7 dari mereka telah diambil. Dan ini terjadi setelah 7 dewa iblis besar segera menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang pukulan terakhir. Jika tidak, dengan sedikit lebih banyak waktu, menara keabadian tidak akan meninggalkan jejak sedikitpun. Bahkan Valevor yang mendambakan kursi dewa iblis keempat tidak memiliki mood untuk menikmati kemalangan Saminaga. Dia tidak kalah terkejutnya dengan Saminaga. Itu adalah ksatria yayasan emas. Dan lebih jauh lagi, alat suci yang dia gunakan sebelumnya adalah perisai. Bagaimana itu menjadi pagoda? Mungkinkah ksatria yayasan emas ini benar-benar memiliki 2 alat surgawi dalam kepemilikannya? Dan lebih jauh lagi, ini sudah di luar mempertimbangkan alat surgawi biasa. Itu terlalu menakutkan untuk membanjiri Saminaga. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya Demonic Bear Demon God Valevor merasakan ancaman seperti itu dari manusia. Dia tidak pernah berharap kuil ksatria memiliki kartu truf yang begitu kuat sebagai cadangan. Setelah menyerangkam mereka secara mengejutkan, mereka bahkan berhasil berkomplot melawan Saminaga. Saminaga kehilangan banyak kekuatan kali ini. Mungkin bahkan 50 tahun tidak akan cukup untuk mengembalikan puncaknya sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan belas kasihan. Ekspresi pada semua dewa iblis di atas panggung sangat tidak enak dilihat, tetapi mereka tidak melakukan tindakan sedikitpun. Kekuatan yang mereka berikan dalam serangan sebelumnya datang dengan konsumsi yang sangat besar bagi mereka. Bagaimana dengan kuil ksatria? Apa yang hilang dari serangan sebelumnya? Bahkan jika tidak mau mengakuinya, 7 dewa iblis besar memang harus mengakui bahwa para ksatria tidak memiliki kerugian. Benar, tidak rugi sedikit pun. 7 dewa iblis besar semuanya bertindak secara pribadi, tetapi tidak ada satu pun musuh yang tersisa. Dari situasi ini, hanya dewa yang tahu kartu truf apa lagi yang bisa dimiliki kuil ksatria sebagai cadangan. Mereka adalah dewa iblis, dan bukan tentara yang bisa dibuang. Ketakutan mereka jauh melebihi perasaan marah mereka. Tidak ada yang ingin menjadi orang berikutnya yang mengalami nasib Saminaga. Oleh karena itu, mereka hanya menatap langit secara membabi buta, melihat pemegang tahta hukum dan ketertiban surgawi dan panglima tertinggi kuil ksatria, Long Tianying, kembali ke jalur gunung penentang naga. Tapi bagaimana mungkin ketujuh dewa iblis ini tahu bahwa pada saat itu, pusat kekuatan kuil ksatria tidak kalah terkejutnya dari mereka. Termasuk Long Tianying, tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Ksatria kelas bawah semuanya bersorak dengan sangat gembira. Semua orang bisa melihat kerugian besar yang diderita oleh pihak iblis. Namun, ksatria berperingkat lebih tinggi hanya dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, dan ketidakpahaman. Mereka semua melihat pagoda emas itu, tetapi siapa yang tahu apa itu? Tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan alat suci yang begitu kuat di kuil ksatria. Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan, dan Long Tianying juga sama. Tapi dia bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Long Hao Shen ini.
Untuk memobilisasi kekuatan yang begitu mengerikan, berapa biaya besar yang harus dia bayar? Itu sangat mungkin dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi jika Menara Keabadian tidak memilih untuk melarikan diri daripada menanggung pukulan terakhir dari 7 Dewa Iblis, Long Tianying akan lebih khawatir. Dan apakah Long Haoshen memiliki biaya nyata yang harus dibayar? Benar? Ini datang dengan biaya energi spiritualnya menjadi kacau balau. Dengan kilatan cahaya terang, Long Haoshen langsung muncul di lantai pertama Menara Keabadian, dan duduk bersila keluar dari pikiran bawah sadar. Klik cahaya putih dengan panik melompat di sekitar tubuhnya, dan energi spiritual elemen cahaya yang sangat besar mengalir keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan jika Long Haoshen bahkan lebih tidak mau menerima bantuan dari Menara Keabadian, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Menara Keabadian telah benar-benar menekan Saminaga tanpa masalah, apalagi tentang dia, yang masih berada di langkah ke-8. Long Haoshen saat ini merasa seolah-olah tubuhnya terbakar seperti api yang mengamuk. 5 rongga spiritual di dalam dirinya gemetar menakutkan. Dan energi spiritual elemen cahaya yang datang dari luar sangat murni, tetapi beberapa aura kematian bercampur, mengalir ke tubuhnya. Dibutuhkan filter aktif dari 5 rongga spiritualnya untuk menghilangkan semua aura kematian. Pada aspek ini, Long Haoshen sangat menentukan. Energi spiritual elemen cahaya ini dapat langsung digunakan karena kemurniannya yang luar biasa. Menara Keabadian bagaimanapun juga diciptakan oleh Sion of Light sebelumnya, Elux. Kemurnian elemen cahayanya sama sekali tidak lebih rendah dari Long Haoshen. Tapi Long Haoshen tidak membiarkan sedikit pun aura mematikan menyerang ruang hidupnya. Pertemuannya dengan Divine Snail of Sun and Moon benar-benar penting. Nasihat yang dia dapatkan bahkan lebih sangat membantu daripada Divine Snail Shield. Kebutuhan untuk bersikap tegas terhadap dirinya sendiri adalah, sebagai Sion of Light, salah satu pelajaran terpenting yang bisa dia pelajari. Memperoleh alat suci hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi tanpa perilaku yang ketat, Sion of Light juga bisa terkontaminasi dan berjalan di rute yang salah. Oleh karena itu, tidak peduli kekuatan macam apa yang diperoleh Long Haoshen, yang paling penting tetap baginya untuk menjaga kemurnian hatinya sendiri, dan tidak membiarkan dirinya terkontaminasi oleh apapun. Secara alami, ini menyiratkan bahwa dia tidak bisa membiarkan aura mematikan ini mencemari tubuhnya. Dia juga tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menerima warisan dari Slumbering Calamity Elux. Aliran besar energi spiritual datang mengalir, dan menyebabkan keheranan Long Haoshen karena itu semua murni, namun tidak sangat terkonsentrasi, esensi cahaya. Dengan kata lain, energi spiritual ini seperti yang sudah terkandung dalam dirinya, dan menyatu dengannya untuk menjadi bagian dari kekuatannya dengan sempurna. Dia telah bertemu dengan situasi seperti itu sebelumnya juga, tapi itu tidak intens dan masif. Dia samar-samar memahami bahwa ini seharusnya menjadi salah satu manfaat yang diberikan kepadanya karena panen besar Menara Keabadian. Setelah proyeksi Menara Keabadian muncul, Long Haoshen juga memiliki ekspresi bodoh di wajahnya. Perasaan panas membara segera memenuhi seluruh tubuhnya dengan sensasi terbakar, seolah-olah menempatkannya dalam keadaan setengah tidak sadar. Tetapi kekuatan mentalnya tetap jauh lebih kuat daripada orang biasa, jadi, dia bisa merasakan beberapa perubahan eksternal bahkan dalam situasi ini. Dalam pikirannya, Menara Keabadian itu seperti makhluk hidup, dan bukan sekadar bangunan atau alat surgawi. Dalam perjuangannya melawan Elux, Saminaga selama ini hanya dituntun oleh hidungnya. Ini terutama benar dalam cara menara menangkap 12 Raja Hantu. Long Haoshen merasakan keserakahan yang gamblang dari Menara Keabadian. Seluruh area di sekitar menara dengan panik menelan kekuatan domain Saminaga serta hantu yang tak terhitung banyaknya di dalamnya. Dan yang membuat Saminaga putus asa, usahanya yang habis-habisan sama sekali tidak membuahkan hasil. Menara Keabadian baru saja membawa Long Haoshen pergi, dan bahkan pecahan dari Raja Hantu yang tersebar tampaknya bersikeras untuk mengikutinya kembali. Karena hubungannya yang dekat dengan Menara Keabadian, pemahaman Long Haoshen tentang situasi ini jauh lebih dalam daripada Saminaga atau Long Tianying.
Ketika 7 dewa iblis besar bergandengan tangan untuk menyerang menara keabadian, Long Haoshen bisa merasakan penghinaan besar yang muncul dari menara keabadian. Tapi itu masih tidak memilih untuk bertemu langsung. Dari sini, Long Haoshen yakin bahwa menara keabadian memiliki kemampuan untuk menahan serangan itu, tapi tanpa ragu, itu akan membutuhkan biaya besar untuk membayarnya. Jadi, menara keabadian langsung membawa Long Haoshen pergi, dan bukan karena tidak mampu melawan kekuatan mereka, tetapi karena itu tidak sepadan. Dengan kata lain, jika menara keabadian ingin menahan serangan seperti itu akan membutuhkan banyak energi. Dan konsumsi ini akan jauh lebih besar daripada yang bisa dia dapatkan setelahnya. Oleh karena itu, demi mendapatkan keuntungan, menara keabadian menganggap tidak perlu berbenturan, dan mengambil jalan mudah untuk membawa Long Haoshen pergi melalui ruang angkasa. Kunci dari 7 dewa iblis besar meninggalkannya tanpa pilihan lain. Long Haoshen merasa kedinginan ketika memikirkan pertunjukan menara keabadian ini. Itu terlalu rasional, dan sepenuhnya didasarkan pada gagasan keuntungan, tanpa mempertimbangkan sisanya. Dan Long Haoshen dengan jelas merasakan bahwa menara keabadian dapat kapan saja melepaskan kekuatan yang jauh di luar kemampuannya. Namun dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, Tower of Eternity hanya benar-benar membantunya sekali, yaitu pada saat dia berada di ambang kematian, dan hanya memberikan bantuan yang minim. Terakhir kali Long Haoshen dan Cair dihadapkan dengan bahaya dan dia memberikan segalanya untuk melindunginya, menara keabadian tidak bergerak sedikit pun. Tapi kali ini, dia baru saja mengaktifkan kemampuan teleportasi, namun menara keabadian memilih untuk muncul dan datang membantunya hanya karena merasakan manfaat yang sangat besar. Ini terasa sulit untuk ditanggung oleh Long Haoshen yang baik hati. Hari ini, kemunculan menara keabadian memberinya pemahaman yang meningkat tentang alat supra ilahi ini. Dia samar-samar menyadari bahwa bahkan ingatan jiwa yang ditinggalkan oleh Elux tidak dapat sepenuhnya mengendalikan alat supra ilahi yang bersangkutan, yang sepenuhnya memiliki pengetahuan dan penilaiannya sendiri. Dengan kata lain, bahkan jika dia benar-benar mendapatkan warisan Elux, membuat pilihan yang tidak menguntungkan atau terlalu mahal dari sudut pandang menara keabadian akan ditolak olehnya. Jika Long Haoshen adalah seseorang yang bisa didorong oleh, dia pasti akan menemukan menara keabadian menjadi pedang bermata dua, meskipun penuh manfaat baginya. Menggunakannya sangat sederhana, dan hanya mengharuskan dia untuk mempertahankan situasi menang-menang untuk menara keabadian dan dirinya sendiri. Tapi Long Haoshen benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak punya keinginan untuk mempertahankan situasi menang-menang. Alat supra ilahi ini sepenuhnya mengandalkan energi kematian untuk memperkuat dirinya sendiri, dan Long Haoshen tidak dapat menyetujui keserakahannya. Hari ini, meskipun menara keabadian melukai Saminaga secara menyedihkan, dan sangat mengintimidasi 7 dewa iblis besar, yang penting, itu juga memperkuat penolakan Long Haoshen terhadapnya, dan memperkuat tekadnya untuk menolak bantuan Elux. Berkat kontrol mental yang besar, Long Haoshen mengatur energi spiritual di tubuhnya dalam bentuk jaring besar untuk benar-benar menghentikan aura maut dari menembus energi spiritualnya. Hanya melalui penyaringan energi spiritual yang sempurna dia dapat dengan sempurna mengintegrasikan energi spiritual ke dalam rongga spiritualnya. Hal ini tak terhindarkan membuatnya membutuhkan lebih banyak upaya untuk mengintegrasikan energi spiritual, tetapi menjaga kemurnian energi spiritualnya jauh lebih penting. Long Haoshen sampai pada kesadaran samar bahwa pantatnya secara bertahap merasakan tanda-tanda gangguan karena energi spiritual, yang merupakan tanda perluasan rongga spiritual lain di sini. Dada, perut, ruang di tengah alisnya, dan satu lagi di setiap lengan adalah 5 rongga spiritual yang telah dia buka, dan kelima ini menopang belalai dan lengannya. Hanya saja, Long Haoshen tidak menyangka bahwa prosesnya akan berlanjut begitu cepat setelah dia membuka rongga lengan. Wawasan dan persepsi semua datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Oleh karena itu Long Haoshen tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Sambil menyerap energi spiritual yang datang dari luar, dia memperhatikan dengan ama gelombang-gelombang yang diaduk. Bahkan jika dia tidak berhasil menerobos, pengalaman ini akan sangat menguntungkan untuk serangkaian terobosannya di masa depan. Waktu berlalu,
Menit demi menit, dan secara nyata, di lantai pertama menara keabadian, serangkaian cahaya keemasan terus-menerus bergeser dari lingkungan ke arah Long Hao Shen, dan terus-menerus menyatu dengan tubuhnya. Sebagian darinya ditolak sementara sebagian diserap, dan pada saat yang sama, cahaya cemerlang yang samar-samar mulai bersinar di tubuhnya. Jika pada saat itu, Long Hao Shen telah memilih untuk melakukan meditasi yang mendalam, dia sangat mungkin telah membangun rongga spiritual ke-6 dan ke-7 dalam semburan inspirasi. Tapi sayangnya, dia tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Jadi, setelah menara keabadian menghentikan transfer energi spiritualnya, dia terbangun dari kondisi kultivasi. Mengambil napas dalam-dalam, tubuhnya mulai melayang secara alami. Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi memancarkan kejutan yang menyenangkan, tapi setelah itu merasakan suasana kengganan. Dia memang tidak ingin menerima bantuan dari Tower of Eternity, karena dia tidak ingin berhutang apapun. Dia melangkah lebih jauh dengan membuat keputusan untuk tidak menginjakkan kaki ke lantai 3 menara keabadian. Tapi, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia bisa mendapatkan manfaat ekstrim dari menara keabadian. Setelah menerobos langkah ke-8, meskipun Long Hao Shen tidak pernah berhenti berkultivasi, untuk mengisi rongga spiritual di lengannya bukanlah masalah instan. Bahkan saat Sion of Light memegang fisik khusus dewa pilihan, dan karena itu menyerap esensi cahaya jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa, mengumpulkan 200.000 energi spiritual ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Bagaimanapun, ukuran energi spiritual bukanlah angka yang sederhana. Misalnya, mengumpulkan sedikit energi spiritual untuk Ksatria langkah ke-7 sama sekali berbeda dari mengumpulkan sedikit energi spiritual untuk Ksatria langkah ke-8, karena yang terakhir jauh lebih terkonsentrasi. Dengan kata lain, pengertian yang sama tentang energi spiritual sangat berbeda antara langkah ke-7 dan ke-8. Ini mungkin sama dalam volume total dan isi elemen, tetapi konsentrasinya akan sangat mempengaruhi kekuatan yang digunakan di medan perang. Dan itu adalah salah satu kekuatan besar dari dataran tinggi spiritual. Setelah mencapai langkah ke-8, Long Hao Shen memiliki total 5 rongga spiritual, dan kecepatan peningkatan energi spiritualnya sebenarnya menjadi lebih lambat dari sebelumnya, karena ia membutuhkan waktu adaptasi. Tetapi kali ini, atau lebih tepatnya, setelah akhir sesi kultivasi ini, yang mengejutkannya, 2 rongga spiritual di lengannya menjadi penuh sepertiga. Tanpa perlu upaya lebih lanjut, kali ini menara keabadian memberinya tidak kurang dari 5.000 unit energi spiritual paling murni. Dan ini setelah dia menyaring sebagian besar, jika tidak, jumlah ini akan lebih tinggi. Total energi spiritual Long Hao Shen saat ini sudah mendekati 37.000, yang merupakan lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Berbalik, Long Hao Shen memberi patung yang berdiri di tengah-tengah lantai pertama tampilan yang rumit. Setelah menenangkan dirinya, dia segera berteleportasi kembali. Dia tidak ingin membiarkan dirinya merasakan keterikatan pada tempat ini. Setiap kali dia mengingat peristiwa masa lalu, ketika bencana tidur mengandalkan alat supra ilahi ini untuk membantai jumlah manusia yang tak terpikirkan, dia merasakan kesedihan yang luar biasa dalam dirinya. Dengan kilatan cahaya terang, ketika Long Hao Shen muncul kembali di langit malam, itu menjadi benar-benar sunyi. Secara kebetulan, kilatan cahaya menghilang seketika, dan karena Long Hao Shen tidak melebarkan sayapnya, tubuhnya mulai jatuh hampir seketika.